Katanya hijrah istilahnya ya. Ya. Pada saat malah di meja judi. Hmm. Itu benar. Itu bagaimana sih maksudnya? Iya ya. Heeh. Hijrah pada saat di meja judi. Salah satunya iya, ketika sebetulnya yang di meja judi itu adalah salah satu ketika udah mulai mikir sih, mau ngapain ya di sini, mau ngapain lagi ngumpulin ini segini banyak, tapi kok nyampe garing, nyampe mati rasa. Pernah makan sampai kenyang banget, terus masih dikasih ayam goreng lagi, seneng atau biasa aja? Ya biasa, Ya, biasa sih. aja. Itu ketika yang kata orang dulu semua yang jadi sumber kebahagiaan itu semua udah pernah nyobain semua, tapi nggak happy juga. Ada apa dengan lu saat itu? Tidur paling lama 3-4 jam, kebangun karena mimpi buruk atau gelisah. Bahkan ketika bangun karena gelisah itu, yang pertama dilakuin ambil handphone, cek saldo, perasaan duit gua masih banyak, kok stres begini? Kenapa? Nggak tahu aja, gelisah. Apa sih yang salah? Kenapa seperti ini? Udah gitu belum lagi lingkungan yang lama ya, beberapa bos di sana juga datang naik mobil mewahnya yang harganya jelas miliaran, turun yang pertama kali diobrolin, aduh gua stres kenapa hidupnya kayak gitu. Dia untuk si bos penghasilannya lebih besar, per bulan bersih 7-8 miliar, dugemnya rekornya bisa nyampe 1,2 juta sebulan. Ya, karena kita tahu ya roomnya aja mahal, di Sense $2.000 dulu. Ya, belum lagi obatnya, belum lagi dia selalu ngajak orang, belum lagi perempuannya. Tapi dengan semua hiruk pikuk dunia seperti itu, yang paling pertama kali sering terucap tiap kali ngobrol, gua stres, ada yang salah. Orang itu dengan gaji sebulan, dengan penghasilan dari judi 8 miliar per bulan bersih, di luar foya-foya istrinya, di luar yang lain-lain, buat tidur perlu obat. Kalau nggak minum, nggak bisa tidur sama sekali. Lu tanya dia kenapa dia? Maksudnya apa kestresannya? Nggak tahu kenapa dia sendiri juga. Apa yang salah, jenuh gitu, padahal dugemnya itu nggak bisa dibilang istiqomah juga ya, maksudnya rutin gitu. konsisten konsisten ya. Nggak ada dugemnya istiqomah tuh nggak ada ya. Iya. Konsisten ya Pak. Iya. Iya. Maaf ya. Iya. Jadi maksudnya saking rutinnya, paling lama 3 hari libur, tapi tetap jenuh. Udah nyampe di titik kayak ada garing. Dan waktu itu Ogut sendiri juga dapat transferan, suka dapat notifikasi di handphone, transferan masuk 80 juta. Biasa aja garing udah nyampe Awal doang ya. awal-awal segut nih duit biasa. Ya lama-lama ibarat kita makan all you can eat lah. Awalnya senang banget, lama-lama blenek ngelihat dagingnya lagi aja nggak mau. Loh, kok begini? Dalam artian kalau memang itu semua adalah tujuan manusia diciptakan, balik lagi ke pertanyaan yang di awal, kalau memang itu adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya, kenapa nggak bahagia? Kenapa orang yang udah lebih besar dari gua aja nggak bahagia? Iya. Dan lu ngerasain hal yang sama. Sama. Lu cerita nggak ke si bos? Gue juga sama nih bos. Cerita sih, ngobrol. Cuman ya tidak semua orang istilahnya punya nyali untuk keluar dari sana. Apalagi satu juga mana belum nggak di sana kan pada orang pada jauh dari agama ya. Pada nggak tahu apa itu agama, apa itu aturan, apa itu Tuhan, mentok sama aturan Tuhan. Nggak tahu mereka itu semua. Nggak ada yang rajin. Yang mereka tahu, saya udah lakuin ini puluhan tahun. Anak bini gua, dia kuliah, makan segala macem, ya izin ya. Ogut juga dulu makan, pakaian, uang sekolah, semua dari duit judi itu. Jadi kalau nggak mungkin gua istilahnya balik lagi ke sana, bro, yuk tutup rame-rame kita ngaji di Bogor. Nggak bisa tuh. Ya lu nggak tahu itu. Nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ya. Jadi Ya, semua orang solusinya mau waktu ngobrol-ngobrol dulu apa waktu itu, kayak udah berakhir di curhat gitu doang, ya udah lanjut lagi gitu. Iya, mereka larinya ke obat memang akhirnya. Iya, pada untuk happy, distraction. pada minum lagi, yang padahal akhirnya udahannya udah mau mana bekonde, sakit kepala udahannya. Jadi ya balik lagi ke pola yang sama. Berulang-ulang aja gitu. Berulang lagi. Bahkan akhirnya sekarang soalnya udah kebanyakan, ibarat kolamnya segitu-gitu aja, ikannya segitu-gitu aja, yang mancing tambah banyak. Iya, tambah banyak. Yang dulu yang dulu bos-bos kami dulu pun ada yang tadinya sebulan 7-8 miliar, sekarang udah turun paling di 200-300. Iya. Kuenya harus dibagi kan. Udah makin ini. Makin banyak pemain lah ibaratnya. Makin. Nah, kenapa lu bisa akhirnya keluar? Pertama, akhirnya mulai ngelihat bahwa ketika ngobrol sama semua orang yang di sana juga ketika ditanya, pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini? Ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya. Seolah kayak di film-film. Dan gue tahu gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain.
Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, ada waras-warasnya juga Masih ya? ada mikirnya sampai kayak gitu. Nggak pengen hidup kayak gini selamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat keliling bahwa nggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Nggak ada yang happy ending. Nggak ada yang Padahal itu bandar-bandar gede semua. padahal uangnya juga Iya. banyak. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stres duluan, udah gila duluan nyampe kayak gitu. Oh, lu lihat itu. Udah lihat, Kak. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakannya tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya. Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain nggak boleh masuk kecuali dia. Saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal, karena kalau nggak ditutup, Padahal itu nggak normal. iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau nggak orang kalau nggak ditutup sibuk minta foto sama tanda tangan. Iya. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri kan, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup, ya tetap nggak normal, nggak ada orang kan ya. Enggak, maksudnya orang lain nggak boleh masuk. Iya, berarti dia yang sendiri jualannya dong. doang, yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetap nggak normal kan. Ya kan nggak enak, nggak ada orang Iya, lain stres gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau balik lagi kalau itu semua sumber kebahagiaan, dia orang udah punya itu semua, kok nggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh akhirnya karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya. Iya. Cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke, itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti gak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak masalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayusroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman, terus gak akan diuji gitu. Malah digituin. Dan Jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah. itu banyak masalah. Dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya adalah, kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Saya suka. 1 poin. Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya jalan yang benar nih di belajarnya. Gue suka. Iya, karena kalau hartaku, jabatanku, karirku udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak, bro. Titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia nggak? Cerita. Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu, lu makin nggak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah, ya Islam dari kata aslama, yuslimu, lepas, berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang soleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia. Nah ini uniknya ya, lu bisa tahu itu semua, itu dari mana? Kan ceritanya terakhir itu, lu dengan pemikiran lu dan pengalaman lu, akhirnya lu pergi ke pesantren kah? Atau kemana gitu? Waktu itu masih di Thailand, mulai nyari tahu kan.
Salah satunya ya tadi lihat video main judi, gue tuh udah kalah duluan. Ya udah teman-teman masih pada pengen main. Bosen ngapain nonton video kajian, nonton Agim. Oh, gara-gara itu. Ya, itu salah satu episode aja sih. Oh, jadi ini lagi pada main dengan segala macam permasalahan tadi yang di lu sekeliling cerita. ada yang masih depan layar, ada yang masih main. Nontonlah kajian lah sambil nungguin. Denger, ya betapa luar biasanya. Baru sadar sih betapa luar biasanya handphone itu. Semua apapun bisa kita cari, nasihat kebaikan apapun itu, tinggal kita mau nyarinya apa kan? Iya. Ya itu salah satu yang dapat. Oh, lu nonton itu kajian apa waktu itu yang lu tonton? Agim. Iya, apa dia lagi cerita tentang apa saat itu? Waktu itu akhirnya kan pokoknya udah mulai sadar ya bahwa itu adalah pokoknya harus berhenti lah, nggak pengen selamanya lah. Iya. Pilihannya antara lu berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti, ya. Ada yang karena bangkrut karena apapun. Iya. Pilih sekarang atau nunggu dipaksa gitu kan pilihannya. Udah mulai mikir kayak gitu tuh. Tapi tetap nggak punya nyali untuk berhenti. Mau kerja apa gue di Indo? Mau kerja apa yang ditulis di CV? Tan Bandar Judi, ditangkap polisi gue yang ada. Misalkan gitu kan. Jadi nggak berani sampai akhirnya beliau ngasih nasihat. Yang lu nonton ini? Jangan kalah sama janin katanya. Jangan kalah. Janin di dalam perut ibu. Kenapa emang? Karena janin itu kan udah perlu nutrisi ya. Kalau nggak dia nggak tambah gede. Berarti dia udah perlu rezeki maksudnya dalam bentuk nutrisi. Tapi ibu kita makan pete, makan jengkol, makan sate sama tusukannya, sama piringnya sekalian pun. Oleh Allah tetap diaturin melalui metabolisme tubuh. Itu jadi nutrisi yang masuk ke plasenta, ari-ari. Akhirnya jadi rezeki buat si janin untuk tumbuh besar. Berarti kan dia udah tetap perlu rezeki kan? Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Wih, cakep ya. Burung di langit pun dipelihara oleh Tuhan ya. Asik. Benar bagus. Iya, lu janin belum bisa ngomong, belum bisa sholat, belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain aja diurus. Hai kamu manusia sekarang udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan lu segala macam. Tapi masih segitu ragunya sama Allah. Kalau di mana sih? Jadi lu mikir tuh. Fix beli tiket waktu itu langsung. Beli tiket gue balik. Hanya itu doang. Udah kayak digampar gue dengar itu, bro. Berkaca-kaca nggak pas itu? Tiba-tiba terharu sendiri apa gimana gitu? Thanksin juga sih kalau diliatin orang. Ada orang-orang sekeliling yang pas lagi denger itu. Iya kan, lagi pada main judi. Lo main judi, lo baca kajian. Lo nggak mau sekalian pakai mikrofon gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi main judi. Terus akhirnya lo beli tiket gitu? Beli tiket. Balik kau? Balik akhirnya, mutusin. Udah. Lo tinggalin semuanya? Ninggalin, ngundurin diri. Terus pas lu keluar gitu nggak ditahan atau dipengaruhin atau apa? Bukan, ya cuman kayak ya janganlah apa. Alhamdulillah, ya nggak alhamdulillah juga sih. Maksudnya hubungannya baik sama mereka. Bukan yang keluar yang harus potong jari, bukan di dunia yang kayak gitu, nggak nyampe segitu. Alhamdulillah juga. Hubungannya, ya gue juga bingung juga sih. Iya mau di alhamdulillahin apa kagak ya? Karena kan komunitasnya kagak bagus ya. Iya. Tapi lu nggak dapat ancaman atau apa segala macam dari mereka pada saat? Cuman diperingatin. Apa peringatannya? Hidupnya nanti udah masing-masing. Lu jangan ganggu kita. Maksudnya dalam artian, karena ya ada sih beberapa yang istilahnya dia pernah sakit hati. Walaupun ya karena nyolong, ada yang digebugin, ada yang ya orang kalau udah kebanyakan yang udah kecanduan sabu sih baru pada nyolong. Nah ketika akhirnya keluar, itu ada yang dendam ya diancam memang. Lu jangan macem-macem, jangan ganggu urusan kita. Karena biasa jadi ya sedikit banyaknya dia orang dalam ya tahu rekeningnya, tahu apanya, tahu segala macam. Nah Ogut lebih tahu semua hal tentang itu lagi, megang data banyak. Tapi ya emang dibilangnya kalau Ogut tuh baik-baik sih. Udah masing-masing aja, jangan saling ganggu gitu aja. Bukan ancaman sih. Itu aja. Takutnya mereka apa? Kalau biasanya takutnya dia kamu jual datanya apa bagaimana atau? Jual data atau maksudnya atau celakain mereka? Enggak, kalau kita pengen jahat gitu ya. Gue tuh sampai punya semua data login gitu, semua perbankannya. Jadi kalau misalkan pengen diganggu, sengajain aja salah login 3 kali semua. Mati semua itu rekening gitu kalau dalam artian. Kalau rekeningnya mati semua apa yang terjadi? Ya gimana bisa deposit sama ini? Sedangkan mereka ngurusnya susah. Itu duit kalau di tracing transaksinya mencurigakan semua. Kan sedangkan rekening semua bodong. Bahkan ada orang yang nyari duitnya dengan cara pergi ke daerah-daerah kayak Subang, ke petani, saya bikinin rekening ya, saya kasih 500.000, dijual setelah udah jadi tokennya, udah jadi ke ATM-nya, udah jadi ininya semua, dijual ke website-website judi, seharga 2,5 juta dan segala lain-lain. Mereka nggak ada yang punya rekening atas nama mereka sendiri. Jadi judi online itu modalnya rekening bodong.
Kok masa pakai nama sendiri, Bro? Iya Nggak bener mungkin. lagi. Nggak ada. Iya, tambah pinter nih. Abis ini bikin ah. Rekening, maksudnya bikin rekening. Bikin rekening gue jual ke sono, ya kan. Kali-kali, oke. Akhirnya balik lah kau ya. Balik lah. Balik. Nah, berarti ketika kamu balik, kamu masih punya pegangan duit dong ya? Bawa duit ratusan juta masih. Oh masih ya. Ya. Nah kemudian apa yang kau lakukan setelah pas baliknya itu? Itu udah hijrah tuh ibaratnya. Hijrah, mulai ngaji, mulai Kemana ikut kamu? pengajian. Di Bogor, banyak. Alhamdulillah Allah kenalkan dengan banyak guru-guru yang baik, yang benar-benar ikhlas ngajarin, sampai diajakin, ayo nginep di rumah bapak, mau tanya apapun, diajakin sholat malam. Banyak guru baik, Masya Allah. Dan, tapi yang uniknya memang adalah, duit ratusan juta itu, Allah tahu Ogut lemah, nggak sanggup ngebuang semua uang haram itu, Allah kirim para penolong akhirnya. Maksudnya? Penolongnya para penipu, tukang tipu pada datang. Oh itu bukan penolong itu ya, dia penipu ya. Tapi lu buat lu penolong ya. Penolong. Dan perlu waktu memang bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu penolong. Jadi Allah nggak izinkan uang haram itu masuk ke dalam perut. Jadi ketipu semua habis. Ditipunya gimana Mulai lagi waktu dari itu? nol. Ya, ngajak bisnis, ngajak usaha, padahal deket banget, tahu-tahu hilang, entah kemana. Ada contoh, kita waktu itu pernah pengen punya bangun perumahan barengan, kecil-kecilan, Properti developer. ya? Developer. Iya. Akhirnya tapi habis ya, dalam hati ngerenung, ya lu lagi dijadiin jalan sama Allah buat supaya gua nggak makan duit haram itu untuk jadi jalan ngebersihin. Iya. Ya sampai akhirnya mulai dari nol lagi. Sama istri mulai jualan kaos kaki di pinggir jalan tuh. Alhamdulillah istri ikut dampingin. Oh. Yunda namanya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ke istri, akhirnya lu belajar, uang habis segala macam. Mulai Ada dari pembimbing waktu itu. Iya, guru-guru. Ada guru yang memang jadi ini suri Masya tauladan. Allah, ada. Siapa waktu itu? Oke, Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman, semoga beliau sekarang sudah wafat, semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Juga mungkin kalau yang orang-orang kenal mah Agim ya, itu udah kenal. Di Bogor juga ada Ustadz Samsam Nur Hidayat. Ketemu sama Ajim? Ketemu waktu pesantren, Cerita karena nggak? sempat di Darut Tauhid. Cerita yang tadi Sih. cerita. Cerita waktu itu udah nulis buku juga, udah beredar, diberikan kepada beliau. Oke. Jadi ya Pas dengar lu cerita itu, dia gimana? Ketawa apa gimana? nggak sempat cerita cukup banyak dengan beliau, waktunya padat ya. Cuman ya beliau mana nasehatin. Ya udah ya, masa lalu ya. Jadi masa lalu. dan ketemunya waktu ketika di sana kan cuman sepekan sekali kajian umum itu juga, kajian umum. bukan sesi pribadi, sesi yang bisa ngobrol berdua, belum sampai kayak gitu. Memang yang luar biasa tuh tadi almarhum Ustadz Fatur Rahman. Anak yang baru pulang entah Cina dari mana masuk ke masjid ikut pengajian. Tapi dipanggil sama beliau, ikut ke rumah bapak. Terus? Nginep. Kalau nggak nginep, datang ke rumahnya, diteleponin, dicariin. Dan ketika di rumahnya, jam 2 dibangunin. Diajak sholat malam tahajud, itu 2 jam berdiri. Beliau baca surat yang panjang, sholat. Ya Allah, biasa jam segini masih ngapain dulu mah kan. Ini sekarang sholat segala macam. Dan beres sholat itu didoain dengan tulus. Beliau juga sampai ngapain kok istilahnya, ini kiai itu di situ teh. Tapi ngedoain teh sampai netesin air mata. Mudah-mudahan Denny suatu saat jadi mubalik ya. Sebarin kebaikan ke orang-orang. Mau ngajarin apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tugas kita nggak ngubah orang, tugas kita nyampein aja. Orang jadi baik, itu Allah yang ngubah. Orang nggak jadi baik, selagi kita lihatnya karena Allah, tetap jadi pahala di sisi Allah. Apa ruginya? Ajarin apa saja. Yang penting jadi kebaikan. Sampein. Didoain. Kok sebegitunya ya, ngapain gitu istilahnya. Ketemu orang Cina entah nggak jelas dari mana ini, tahu-tahu disuruh ke rumahnya, diajarin, silakan tanya segala macam, silakan bapak pengen ajari. Dan udah gitu beliau nyeletuk, bapak mah meninggalnya nanti sama kayak Nabi umur 63, dikabul sama Allah ya umur segitu. Jadi dalam keadaan masih insya Allah ya akhirnya wafat dalam, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin. Dengan lu cerita di sini pasti banyak yang mendoakan juga, dan itu memberikan pahala tambahan ya untuk beliau, dan pastinya lewat kebaikan yang beliau berikan kepada lu juga. Oh, kemudian lu start semuanya dengan berjualan. Ketemunya bukan kode Denis yang waktu masih banyak duit nih, itu Masya Allah. Waktu itu ini ya udah nggak ada duit ya? Ketemu mulai dari ya? sempat jadi kurir JNT juga kok. Geheng-gehengan nganterin paket. Oh,